Palsu, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mempertimbangkan menempuh jalur hukum karena tudingan ijazah palsu sudah mencemarkan nama baiknya. Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam. Pak Firman, apakah Pak Jokowi jadi mengambil langkah hukum untuk merespons tudingan ijazah palsu? Ya, seperti yang sudah kita lihat ya, baik secara langsung maupun melalui media, bahwa Bapak dari sejak beberapa saat lalu sudah menyampaikan baik kepada kami, kuasa hukumnya, maupun Bapak sudah menyampaikan secara langsung juga ke publik bahwa beliau sudah mencadangkan hak hukumnya untuk memproses hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, Sylvia. Jadi atau tidak Pak untuk dilaporkan? Jadi Ya? seperti kita sudah ketahui bahwa ada pihak-pihak tertentu yang terus menyampaikan narasi-narasi, menyampaikan bahwa ijazah Bapak itu palsu, padahal sudah dilakukan verifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, yang berkompeten, baik dari KPU, KPUD, kemudian baik dari universitas, oleh rektor, dekan, dan hari kemarin oleh wakil rektor sudah disampaikan mengenai informasi-informasi ijazah Bapak yang memang Bapak adalah lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan dan telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi sehingga sudah layak menjadi alumni Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah yang sah. Demikian. Persisnya siapa yang akan dilaporkan, Pak Firman? Nah, memang kami sudah melakukan melakukan pendataan yang mendalam. Sudah ada beberapa pihak yang memang sudah kami telisik, sudah kami analisa, dan kami akan melakukan komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk melakukan pelaporan ini. Namun untuk hari ini, untuk saat ini kami belum bisa menyampaikannya. Nanti ada saatnya di mana kami akan menyampaikan ke publik juga. Demikian. Kapan rencananya pelaporan dilakukan, Pak? Saya pikir minggu-minggu depan ya, karena hari ini juga Bapak sudah menyampaikan juga ke publik bahwa dia memang sudah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum ya terhadap orang-orang yang terus menarasikan informasi-informasi yang merugikan beliau, dan rencananya minggu depan kita akan melakukan upaya hukum tersebut. Laporannya terkait dengan pencemaran nama baik? Antara lain mengenai pencemaran nama baik dan hal-hal lain yang nanti sedang kami formulasikan supaya lebih pas, nanti kita akan buka ke depan. Oke. Tadi Pak Jokowi bersedia ya menerima perwakilan massa TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang selama ini menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah S1-nya. Apa Pak yang Pak Jokowi sampaikan kepada mereka? Jadi sebenarnya Bapak itu kan adalah masyarakat yang sebenarnya sedang ingin menyampaikan bahwa kalau memang ingin bersilaturahmi dengan baik dan benar, dia akan menerima. Hari ini dia terima semua itu. Dan dia menerima perwakilan yang ingin masuk langsung ke dalam, bertemu, berbicara langsung di kediamannya. Itu menunjukkan bahwa Bapak dengan gentle, ya, dengan kesatria, ya menemui mereka. Kalau Anda ingin menyampaikan apa, kita berdialog. Namun mengenai ijazah juga dia sampaikan kepada para wartawan ya. Walaupun tadi Bapak bilang mohon jangan difoto supaya jangan memperkeruh lagi, karena kan sekarang kita ketahui banyak informasi atau gambar yang kita nggak tahu apakah itu sudah di engineering ya, apakah sudah ada AI yang dimainkan di situ sehingga ada font berbeda dan sebagainya. Sehingga untuk tidak memperkeruh, Bapak hanya memperlihatkan kepada halayak ramai, memperlihatkan kepada wartawan, menunjukkan bahwa ada ijazah dan asli, yang mana ijazah tersebut sudah diverifikasi berkali-kali oleh pihak UGM, ya, dekanat, rektorat, dan kemudian kemarin wakil rektor, dan juga ada di lamannya, di laman websitenya UGM. Artinya Bapak dengan rendah hati sebagai seorang masyarakat mau bertemu dengan semua itu. Demikian. Nah, itu dia Pak Firman. Jadi ijazahnya sempat ditunjukkan kepada wartawan, dibolehkan ditunjukkan kepada wartawan tapi tidak difoto, sementara kepada pihak yang menuntut si TPUA ini tidak ditunjukkan. Alasannya apa? Kenapa lebih memilih menunjukkan kepada wartawan dengan catatan tidak boleh difoto? Karena memang tidak ada kewajiban Bapak ya. Tidak ada kewajiban Bapak untuk menyampaikan kepada mereka. Bapak hanya ingin menyampaikan bahwa ketika
teman-teman ingin bersilaturahmi, ingin bertemu, ya oke, kita bertemu, ingin berdialog, kita oke, kita temui semua, kita temui perwakilannya, seperti itu. Dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, karena memang mereka sudah tendensi, udah terkesan ini jadi kayak debat kusir ya. Jadi mereka hanya ingin sensasi-sensasi karena mereka sudah ada muatan, mau itu benar pun pasti akan hal lain yang disampaikan. Dapat kita lihat kok dari apa yang di media, komunikasi-komunikasi yang disampaikan oleh mereka pun, walaupun mereka sudah bahagia bertemu, senang ya, bertemu dengan Bapak, tapi tetap aja narasinya adalah wah kalau begini, kalau begitu. Sehingga mungkin Bapak menilai, ya saya sampaikan kepada halayak ramai, saya sampaikan kepada media, supaya semua orang lihat, supaya semua orang tahu bahwa ijazah ini ada dan asli. Dan memang UGM juga kemarin sudah menyampaikan bahwa kalau mengenai ijazah diserahkan kepada yang lulus, dan ijazah itu ada dan sudah dilihat. Dan kami pun kuasa hukumnya sudah sejak lama, juga sejak 2 tahun lalu pun sudah kita ketahui ijazah itu asli dan kita sudah melihat ijazah tersebut. Sehingga memang sebenarnya tidak ada lagi harusnya narasi-narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan Bapak. Oleh karena itu Bapak, ya akhirnya ya saya pikir sebagai manusia biasa ya Bapak juga merasa risih dan mungkin ingin memproses ini secara hukum supaya menghentikan dugaan-dugaan dan hal-hal yang negatif yang merugikan. Dan ini berpotensi merugikan masyarakat umum. Karena bisa saja mungkin kepada saya, kepada Zilvia, kepada siapapun. Dia akan menuding, yang uniknya, dia menuding itu palsu tetapi tidak membuktikan itu palsu. Harusnya kan kalau kita bilang ini palsu nih, maka kita buktikan, oh ini harusnya begini modelnya. Ini harusnya kertasnya begini. Ditunjukkan kepalsuannya. Ini kan unik. Dia menuduh palsu, tetapi yang disuruh membuktikan kita. Padahal kita bilang ini asli. Nah, gimana coba? Kan jadi kayak debat kusir ya. Dia ingin menyampaikan narasi. Pak Firman, yang ada pertanyaan juga. Kenapa di satu sisi menunjukkan kepada wartawan dengan mudahnya, dengan catatan tidak boleh difoto, tapi ketika ada pihak yang satu sebetulnya sangat meminta untuk ditunjukkan, Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan. Kenapa memilih hanya menunjukkan kepada wartawan, padahal itu juga mudah dilakukan untuk ditunjukkan kepada pihak yang menuntut? Ya tadi, kalau kita kasih satu hal, nanti dia minta yang lain. Hari ini kan sudah jelas Bapak ingin menghentikan hal-hal itu. Bapak ingin menghentikan orang-orang yang menarasikan negatif mengenai dia. Gitu kan? Jadi saya pikir kalau dia kasih pun, pasti banyak hal yang akan dia putarbalikkan seperti itu. Dan oleh karena itu dia ingin sampaikan ke publik, saya kasih tahu nih, tapi saya tidak memiliki kewajiban memberitahu kepada dia, gitu. Karena ya Bapak mungkin sedang ingin memproses hukum kepada orang-orang yang memang menarasikan hal-hal memfitnah dan sebagainya yang tidak berdasar dan sesuai dengan hukum dan ingin memproses secara hukum. Demikian. Oke. Terakhir Pak Firman, apa yang dibaca oleh pihak kuasa hukum ya terkait dengan motif mereka yang menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan sampai melaporkan soal ijazah Pak Jokowi ini palsu? Jadi kita kemarin juga setelah pulang dari Solo kan kita juga melakukan juga komunikasi melalui media, menyampaikan bahwa sejak 2 tahun lalu dan secara terus menerus Bapak sebenarnya menahan diri dan sudah memberikan kuasa kepada kami dalam melakukan penyelesaian ini. Jadi saya perlu cerita juga bahwa sudah dilakukan sebenarnya upaya-upaya hukum oleh pihak-pihak tertentu baik secara keperdataan ya maupun pidana, dan sudah ada putusan yang inkrah di mana ada pidana yang disampaikan sudah inkrah, dan kemudian ada upaya juga melalui perdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali dan di Pengadilan Tata Usaha Negara 1 kali, dan tiga-tiganya Bapak menang. Di situ disampaikan juga mengenai narasi ijazah palsu seperti itu. Dan kemudian kita melihat setelah kita sampaikan itu ada juga verifikasi yang dilakukan oleh universitas.